Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andika Deni Pradana dari kelas 8C akan mempresentasikan yaitu yang berjudul menjadi developer dan membangun game menjadi developer dan membuat aplikasi Android untuk pemula. Jadi untuk webinar siang ini yaitu yang berjudul menjadi developer dan membuat aplikasi Android untuk pemula. Sebelum ke dalam materi, saya akan sekilas membahas tentang developer ya. Developer adalah salah satu profesi yang menjanjikan saat ini sebab beralih bisnis ke ranah digital semakin meningkat kebutuhan terhadap keahlian developer IT. Ini untuk sekilas tentang developer ya. Untuk pengertian developer adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai perancang software, website, ataupun aplikasi. Developer kerap berkaitan dengan desain sebuah produk atau layanan yang diciptakan untuk para konsumen. Jadi ini untuk pengertian developer ya. Jadi developer itu sering dikaitkan dengan orang yang selalu mendesain sebuah produk atau yang membangun sebuah produk untuk layanan yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Itu terkadang pengertian developer seperti itu yang ada di masyarakat. Ini untuk jenis-jenis developer ya. Jadi jenis-jenis developer itu ada 3. Ada front end, back end, dan full text. Nah, ini untuk tugas-tugas dan tanggung jawab seorang developer itu menulis kode atau mengimplementasikan program komputer pada banyak sistem dalam bisnis, mengoptimasikan perkodean dengan sistem berkolaborasi dengan pengembangan perangkat lunak lain dalam pembuatan program. Ini untuk tugas dan tanggung jawabnya seorang developer. Nah, skill kan sebelum kita menjadi developer itu kita harus memiliki skill dulu ya. Yang pertama itu harus memahami bahasa. Memahami bahasa di sini baik bahasa apapun yang ada di IT ya. Baik bahasa pemrograman Java atau C atau C++ atau JavaScript dan masih banyak lagi. Kita itu harus memahami dulu bahasa pemrograman ya. Yang kedua itu harus memahami konsep algoritma dan struktur data. Dan yang selanjutnya itu seorang developer itu harus memahami dasar UI dan UX. Dan selanjutnya itu mengetahui cara dasar testing dan debugging. Dan selanjutnya harus mempunyai soft skill yang mumpuni. Itu yang harus dimiliki oleh seorang developer.
prospek kerja untuk seorang developer itu peluang karirnya itu sangat cukup besar karena kebutuhan developer IT terus meningkat, bahkan saking pentingnya peran IT developer, banyak perusahaan yang bersedia membayar mahal untuk keahlian mereka. Jadi untuk prospek atau untuk kerja seorang developer itu sangat dibutuhkan ya, karena pada zaman sekarang apa-apa itu udah mobile, udah semua ada di internet. Jadi seorang developer itu sangat dibutuhkan. Kita bisa dibayar 1 bulan itu bisa lebih dari 16 juta lebih, itu seorang developer itu bisa untuk prospek kerja dan peluang kerjanya itu sangat bagus untuk saat ini. Ini ada sedikit pembahasan antara perbedaan developer dan web developer. Untuk developer sendiri itu seseorang yang hasil karyanya bisa berupa software atau sebuah produk. Produk di sini baik aplikasi maupun website. Beda dengan web developer. Kalau web developer sendiri itu profesinya itu terfokus untuk pengembangan website. Jadi sangat berbeda ya antara developer dengan web developer sendiri ya. Nah, di sini ada perbedaan antara developer dengan programmer. Yaitu lingkup pekerjaan developer adalah orang yang membangun proyek dari awal hingga akhir. Tidak hanya coding, developer juga harus bisa melakukan planning, mengolah tim dan proyek, dan masih banyak lagi. Sementara programmer itu umumnya lebih fokus pada codingan saja. Ini udah sangat jelas ya untuk perbedaan developer dengan programmer ya dalam segi lingkup pekerjaannya sendiri ya. Kalau developer itu tidak selalu dengan codingan, kalau programmer itu umumnya itu lebih fokus ke codingan saja. Nah, ini untuk lingkup pekerjaan. Kalau untuk teamworknya itu developer akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sebuah produk, termasuk dengan graphic designer, UI atau UX dan lain-lainnya. Sedangkan programmer itu cukup bertanggung jawab pada pekerjaan codingan bagian tertentu yang diberikan. Ini untuk teamworknya sendiri itu udah jelas antara developer dan programmer. Kalau developer itu bisa bekerja sama dalam berbagai pihak untuk membangun sebuah graphic designer atau UI dan UX atau lainnya. Sedangkan programmer sendiri itu hanya terfokus dalam codingan atau dalam mengoding bagian tertentu yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk perbedaan developer dengan software engineer itu dalam yang pertama itu komunikasi dengan klien. Software engineer itu merupakan orang yang akan berkomunikasi dan mencatat kebutuhan klien lalu mewujudkannya dalam bentuk produk. Sedangkan developer adalah pihak yang mengerjakan proyek yang telah ditentukan tersebut. Jadi untuk komunikasi dengan klien itu software engineer itu hanya berkomunikasi atau mencatat kebutuhan klien lalu mewujudkan apa yang keinginan klien tersebut dalam berbentuk produk. Kalau developer sendiri adalah pihak atau orang yang mengerjakan proyek yang ditentukan tersebut. Jadi kalau software engineer itu hanya berkomunikasi
dan mencatat kebutuhan klien. Kalau developernya sendiri itu yang mengerjakan proyek yang diinginkan sebuah klien tersebut. Peran dalam proyek software engineer adalah arsitek dalam sebuah proyek, atau IT developer adalah kontraktornya. Jadi software engineer akan merancang outline, riset teknologi baru, hingga mengidentifikasi masalah pada sistem. Nanti developer tanggung jawab dalam mewujudkan rancang dari software engineer. Jadi untuk peran dalam proyeknya, kalau software engineer ini adalah sebuah arsitek atau kontraktornya dalam sebuah proyek atau sebuah proyek, yang mana software engineer ini yang akan merancang sebuah outline dan yang akan meriset teknologi, lalu mengidentifikasi masalah pada sistem. Nah, lalu developernya akan bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan dari software engineer, kayak gitu. Untuk dokumentasinya ya yang tadi, lanjutan yang tadi. Untuk software engineer bertanggung jawab menyediakan dokumentasi pekerjaan project untuk klien, baik untuk tujuan evaluasi atau maintenance. Developer lebih fokus ke pengerjaan project meskipun juga memiliki dokumentasi teknisi sendiri. Jadi untuk dokumentasinya, software engineer itu sangat bertanggung jawab atau harus menyediakan sebuah dokumentasi pengerjaan project untuk klien.
Ya, mohon maaf teman-teman, tadi di sini mati lampu ya. Jadi jaringannya mati. Mohon maaf. Kita lanjutkan lagi untuk presentasi webinarnya. Nah, kan tadi kan suara saya kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran, Kak. Ya, terima kasih yang udah menjawab. Tadi kan kita kan membahas menjadi developer ya. Nah, di sini saya akan menyambungkan developer ini dengan membuat aplikasi. Nah, jadi ini salah satu tugas developer ya, yaitu membuat aplikasi Android bagi pemula. Itu salah satu project seorang developer. Untuk cara membuat aplikasi Android bagi pemula, yaitu yang pertama itu buat project di Android Studio, pilih jenis projectnya. Yang selanjutnya itu konfigurasi project Android. Yang selanjutnya itu membuat interface di view. Selanjutnya itu membuat interface di view group. Lalu request data analyzer. Lalu menampilkan data menggunakan versi review. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu menampilkan data setnya. Nah, jadi yang pertama di sini itu yang pastinya itu seorang developer itu untuk membuat project atau membangun aplikasi Android, cara yang paling mudahnya itu menggunakan Android Studio ya. Paling mudahnya kayak gitu. Jadi cara yang pertama itu bukan Android Studio yang sudah Anda install, lalu klik start Android Studio Project untuk membuat project baru. Di sini ya, cara contohnya kayak gini ya. Nah, lalu yang kedua, pilih jenis project. Jadi kalian itu mau membuat project aplikasi itu bisa dipilih di sini, mau bagaimana gitu. Nah, sini kan setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman aktivisi. Pilih jenis empathy aktivisi karena Anda akan membuat aplikasi dari nol. Yang saya bilang itu seorang developer itu akan membangun sebuah project atau proyek itu dari nol. Ini salah satu contohnya seorang developer kayak gini. Lanjut yang ketiga, itu konfigurasi project. Kemudian Anda perlu mengkonfigurasi project aplikasi Android yang akan Anda buat jadi seperti berikut ya. Cara contohnya itu nama aktivitas dan projectnya itu mau apa, pack name-nya mau apa, shape license-nya mau apa, targetnya mau apa, dan minimal IPA-nya levelnya mau apa. Ini yang wajib diisi untuk membuat aplikasi ya. Setelah semua detail informasi terisi, lalu klik finish untuk mulai membuat aplikasi Android. Setelah itu
Anda akan diarahkan ke dashboard untuk pembuatan aplikasi Android seperti ini. Nah, ini contoh yang tadi yang disebutkan ya. Ntar hasilnya itu kayak gini. Selanjutnya, yaitu yang keempat itu membuat interface di view. Cara buat aplikasi akhirnya itu masuk ke bagian user ya. User interface adalah tampilan visual dari Android. User interface sendiri itu menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Ketiga ini akan digabung di user interface ya. Lalu ada dua jenis interface dalam pembuatan aplikasi Android, yaitu view dan view group. Kalau view adalah komponen di layar yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Terdapat 4 komponen view dalam aplikasi Android, yaitu text view, image view, list view, dan grid view. Itu yang tadi yang view ya. Dan ini yang selanjutnya itu membuat interface melalui group. Cara buat aplikasi selanjutnya yaitu untuk membuat interface dengan view group, itu antara lain ya ada 4 komponen, yaitu linear layout, frame layout, relative layout, dan table layout. Ini untuk yang ada di interface view group ya, ada 4 ya. Lalu di sini ada request data updater. Updater adalah komponen yang akan mengatur bagaimana menampilkan data dalam list view tersebut. Komponen inilah yang menyediakan akses ke data per item dan juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah view pada setiap item dalam kumpulan data. Jadi selanjutnya kita itu harus merequest data. Request data ini tujuannya yaitu untuk mengakses tab item. Yang selanjutnya yaitu menampilkan data menggunakan SPA adalah sebuah komponen yang tampilan requestnya yang lebih canggih ketimbang pendahulunya, yaitu list view. Ia bersifat lebih fleksibel yang memiliki kemampuan untuk menampilkan data secara efisien dalam jumlah yang besar. Terlebih, jika Anda memiliki koleksi data dengan elemen yang mampu berubah sewaktu-waktu yang dijalankan saat runtime. Ini itu saat kita ngeran ya sebuah aplikasi ya. Nah, yang selanjutnya itu menampilkan kumpulan database menggunakan data set. Jadi sebuah aplikasi apabila kita membangun aplikasi itu harus wajib mengumpulkan database untuk sebuah dataset dalam sebuah proyek tersebut. Dataset di sini yaitu contohnya yaitu adalah kumpulan data yang dimiliki dan yang diinginkan ditampilkan di aplikasi Android, bisa berupa array, list maupun object map. Itu contoh database yang ada di saat kita membangun sebuah aplikasi ya. Dan ini untuk 5 tool membuat Android online ya. Kita itu bisa membuat Android tanpa
menggunakan software Android Studio itu bisa menggunakan software IP ya, atau Sirtip atau Gensalak atau Business Apps atau apa. Ini untuk tool ya yang tidak menggunakan aplikasi ya. Ini hanya yang ada di web browser. Barangkali dari teman-teman untuk ingin mencoba membangun sebuah aplikasi Android. Ya, terima kasih presentasi webinar dari saya. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan untuk saya sendiri. Barangkali teman-teman ada pertanyaan. Saya berikan waktu 15 menit. Jadi ini nggak ada yang ingin bertanya untuk presentasi saya yang berjudul menjadi developer dan membangun aplikasi Android dari untuk pemula. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup. Ya, mungkin dari teman-teman itu mengerti ya. Semoga aja tidak mengerti apa yang saya jelaskan biar ekspor lagi ke teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin presentasi dari saya bisa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengeran kan?
Halo. Oke, sebentar. Eh, ini sudah kedengaran ya? Suaranya udah kedengaran? Sudah Kak, kedengeran. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar. Saya pengen bahas satu topik yang pengen saya share, yaitu perihal UI UX design. Jadi kenapa saya pengen bahas ini ya, kebetulan saya memahami tentang UI UX ya. Jadi saya pengen share sedikit ilmu saya gimana sih UI UX itu bekerja. Kita akan mulai dari UX desainnya dulu. Yang pertama, UX. Apa sih itu UX? User Experience atau pengalaman pengguna. Nah, jadi user experience itu berfokus pada proses desain dengan pendekatan kepada pengguna. Maksudnya kayak gimana? Jadi UX itu intinya adalah proses desain dengan pendekatan kepada pengguna. Jadi kita mendesain suatu produk tuh harus berorientasi kepada pengguna. Intinya UX desain ini itu gimana kita mendesain suatu produk yang nggak bikin user kebingungan, yang nggak bikin user kesusahan. Jadi inti dari UX desain ini, kenapa saya kasih ilustrasinya senyum dan manyun? Ini karena melambangkan atau mengilustrasikan bagi si pengguna ketika menggunakan produk yang kita buat, produk yang dibuat oleh si UX designer. Apakah dia kesusahan atau dia merasa nyaman? Nah, itu urusannya sama UX designer. Biar apa? Biar menjamin kenyamanan pengguna saat menggunakan produk yang kita buat. Jadi UX designer itu intinya gimana kita mendesain suatu produk yang gak bikin user atau pengguna itu bingung, gak bikin mereka kesusahan saat menggunakan atau mengoperasikan software yang dibuat oleh programmer. Itu singkatnya. Kemudian UX itu mencakup apa saja? Yang pertama ada mendefinisikan masalah pengguna. Mendefinisikan masalah pengguna itu kayak gimana? Jadi masalah apa yang akan diselesaikan oleh produk yang kita buat itu kira-kira menguntungkan user atau enggak? Gitu. Kira-kira masalah apa sih yang ada pada produk kita? Kira-kira menguntungkan bagi pengguna atau enggak? Kayak gitu singkatnya. Langsung UX itu mengerti pengguna. Yang kedua, maksudnya gimana? Jadi kita mendesain produk itu kita harus tahu yang bakal pakai produk kita itu siapa aja. Contohnya kita mendesain suatu aplikasi yang akan digunakan oleh orang tua gitu ya, atau orang yang sudah tua. Itu font size-nya rada gedean dikit karena kalau kekecilan susah dibaca.
Apalagi kalau orang tua itu kan rabun ya kebanyakan. Nah, kita tuh harus bisa mikir sampai ke arah sana. Contoh lainnya kalau misal kita mendesain aplikasi untuk anak kecil, itu harus kayak gimana desainnya. Apalagi anak kecil itu tantangan sendiri dalam si UX designer tuh mendesain sebuah aplikasi. Kemudian user flow. User flow itu kayak alur. Jadi misal si pengguna atau user itu mengklik tombol atau button, itu bakal diarahkan kemana, bakal dialihkan kemana. Kalau misal si user itu ngeklik halaman, itu bakal dilanjutkan ke halaman mana. Misal si user udah belanja nih, udah menyelesaikan pembayaran, itu bakal diarahkan kemana. Nah, itu ditentukan oleh UX designer dalam membuat user flow. Kemudian lanjut ke wireframe dan prototype. Untuk wireframe dan prototype, saya jelaskan di slide selanjutnya ya, karena wireframe dan prototype itu saya berikan contoh langsung, jadi nggak di sini. Yang terakhir, melakukan testing atau usability test. Melakukan testing menggunakan usability test. Jadi usability test itu sederhananya kita ngasih desain kita ke user. Kemudian user coba pakai hasil desain kita dan dioperasikan oleh user. Kira-kira si user itu bakal kebingungan atau enggak? Kita perhatikan gerak-geriknya, kita perhatikan mimik wajahnya itu kayak gimana? Apakah dia murung atau kesel pas pakai desain yang kita buat, atau dia ngerasa nyaman? Jadi kita bisa ambil datanya tuh dari sana sebelum diimplementasikan ke programmer ya. Kita harus tes dulu ke user, apakah user nyaman atau enggak pakai desain yang kita buat. Alur atau mekanismenya tuh kayak gimana, dan masih banyak lagi. Kemudian UX designer tuh mencakup 3 bidang. Jadi kalian yang mau jadi UX designer tuh harus mempertimbangkan 3 bidang ini ya, harus balance ya, harus seimbang. Ya, harus memperhatikan ranah bisnis gitu, biar produk menguntungkan pelaku bisnis. Jadi desain kita itu bisa menguntungkan pelaku bisnis. Sekaligus kita juga sebagai UX designer tuh harus menguntungkan pengguna atau user. Kemudian sekaligus juga kita sebagai UX designer tuh harus menguntungkan pihak developer atau tim programmernya. Jadi harus balance ini, UX tuh harus di tengah-tengah nih, harus balance, harus mencakup 3 bidang ini ya. Kita sebagai UX designer tuh nggak boleh ngoding yang bikin programmer tuh repot atau pecah kepala ya. Contohnya kayak gimana? Kayak misal animasi, kita mendesain suatu produk tuh animasinya tuh muter-muter dulu, bersinar dulu. Nah, itu pasti bakal bikin si programmer pusing ya, pecah kepala, pusing. Intinya kayak gitu. Jadi sebagai UX designer tuh kita harus mempertimbangkan 3 bidang ini. Selanjutnya masuk ke user interface. Apa sih itu user interface? User interface atau antar muka pengguna. Bedanya sama UX kayak gimana? Jadi bedanya UI sama UX tuh, kalau UI itu lebih proses desain dengan pendekatan visual dan estetika. Jadi UI itu lebih mementingkan estetika. Desain visual ini produk harus enak dilihat oleh user. Kemudian melambangkan branding atau perusahaan yang minta didesain oleh seorang UI designer.
Ini kenapa saya ilustrasinya mata, ini bukan Illuminati ya. Ini maksudnya lebih ke visual ya, karena mata itu melambangkan visual. Tujuannya sama kayak UX. Ya, menjamin kenyamanan pengguna saat menggunakan produk yang kita buat. Coba deh, misal teman-teman desain suatu aplikasi itu yang desainnya masih jadul, itu kan nggak enak ya dilihat ya. Kalau sekarang kan udah modern, udah ada di Google itu yang namanya flat design, ada juga yang namanya material design. Itu situs yang udah menyediakan desain-desain yang bagus. Kemudian UI itu mencakup apa aja? Sama banyak kayak si UX tadi. Yang pertama ada desain visual. Jadi pemilihan warna itu harus bagus. Di desain visual itu intinya harus bagus. Kemudian branding. Kita pakai produk itu harus melambangkan perusahaan atau yang melaunching produk itu, warnanya itu harus cocok dengan yang diminta oleh si perusahaan yang dibuatkan desain kita. Kemudian layouting, bertanggung jawab pada layouting. Kemudian teori warna harus dipakai, jangan sampai hitam dan merah digabungkan itu jadi perih ke mata, sama putih dan kuning itu jadi kayak serap gitu ya. Kemudian tipografi juga harus diperhatikan. Standarnya dalam satu desain itu biasanya maksimal pakai 2 jenis tipografi atau font family. Kemudian harus pakai icon juga. Kenapa kita harus pakai icon? Ya, untuk meminimalisir penggunaan teks. Kan biasanya user tuh nggak suka kalau misal kebanyakan teks gitu ya. Apalagi di Indonesia, di tanah air kita tercinta tuh kebanyakan nggak suka membaca, minim literasi membacanya tuh rendah. Jadi kita pakai icon untuk meminimalisir teks. Tapi ya jangan kebanyakan icon juga, nanti jadi norak tampilannya. Kemudian skema warna, kombinasi warna harus enak. Ilustrasi kayak gimana? Yang terakhir itu ilustrasi itu kayak gimana? Kalau misal contohnya tuh kalau kalian lihat ada di tampilan aplikasi Gojek ya. Aplikasi Gojek kalau misal kalian pertama buka tuh ada gambar-gambar yang besar. Nah, itu namanya ilustrasi. Kayak gitulah contohnya ilustrasi. Untuk aplikasi Gojek itu UI UX-nya tuh bagus banget ya. Ini juga bisa jadi kiblat teman-teman untuk belajar UI UX atau mencontoh startup Gojek untuk mendesain sebuah produk. Kemudian UI designer tuh harus memiliki 3 skill utama. Desain feeling. Jadi kalian tuh harus punya feel dalam mendesain. Harus punya feeling yang bagus. Gimana estetikanya. Desain feeling ini bisa di graphic designer. Kenapa harus bisa graphic designer? Karena UI designer tuh ngurusin icon, ngurusin ilustrasi.
kalian bisa membuat icon tuh di Adobe Illustrator atau di Photoshop kayak gitu. Contoh aplikasinya ya, kalian bisa ngebuat icon atau ilustrasi di Photoshop sama Adobe Illustrator. Kemudian yang terakhir, harus kreatif, tentu saja harus kreatif, harus punya ide-ide yang terbaru. Nah, ini contoh tampilan wireframe. Nah, bisa dilihat di sini saya bikin aplikasi belanja online. Ini ada tombol pemesanan. Ini mungkin tampilan baju atau sepatu misal apalah produk yang dijual. Ini masih hitam putih ya. Ini wireframe ini kerjaannya UX designer. Di sini udah ditentukan tombolnya. Kayak gimana, teksnya kayak gimana, besar kecilnya kayak gimana. Lalu kalau misal udah bikin wireframe, lanjut ke prototyping atau prototype. Jadi kalau misal prototype tuh masih hitam putih juga sebenarnya. Ini seharusnya tampilan yang bikin ini UI designer. Ini karena contohnya nggak ada, jadi saya adanya yang berwarna, jadi ini yang berwarna saja. Nah, ini masih kerjaan dari si UX designer, cuman masih hitam putih seharusnya. Kalau prototype tuh misal kita membuat tampilan apa, itu bakal diarahkan kemana. Misal kita ngeklik beli, itu dialihkan ke metode pembayaran. Misal kita klik metode pembayaran, bakal dialihkan ke metode pengiriman. Itu prototype tuh intinya ngeklik apa bakal dialihkan kemana. Nah, kalau misal udah wireframe udah jadi nih, kemudian diserahkan ke UI designer untuk dipercantik ya. Kalau tadi kan masih kelabu hitam putih, kalau misal ini kan udah cantik ya, udah ada warnanya, desainnya udah halus lah, atau disebut high fidelity. Udah dikasih icon yang bagus, seharusnya bisa dikasih ilustrasi juga sih, cuman ini di aplikasi belanja online nggak ada ilustrasi. Kalau misal dikasih ilustrasi ya nggak apa-apa, lebih bagus. Itu kerjaan dari UI designer. Kemudian workflow UI UX. Yang pertama, analisis. Jadi kerjaannya UI itu minta ke tim analisis untuk menganalisis aplikasi yang bakal dibuat. Itu data-datanya kayak gimana, aplikasinya kayak gimana. Sebelum didesain itu kita harus minta ke tim analisis awalnya itu kayak gimana aplikasinya. Setelah tim analisis jadi nih, kemudian diserahkan ke UI designer untuk membuat wireframe dan prototypingnya kayak tadi ya. Setelah wireframe dan prototypingnya jadi, kemudian diserahkan ke UI designer untuk dipercantik agar tampilannya itu enak dilihat mata. Setelah ke UI designer bakal menjadi tampilan yang bagus atau desain yang bagus. Itu ya. Kemudian yang terakhir apa sih prospek kerja UI UX designer di
industri. Ya kalau di dunia kerja itu banyak ya tingkatannya ya. Jabatannya itu banyak. Kalau misal di perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya UI UX tuh dipecah lagi. Jadi kalau misal di perusahaan besar itu ada yang namanya UI UX UX writer dan UX research. Intinya tentang pencarian gitulah apa UX research. Itu kalau di perusahaan gede, begitupun UI designer, UI designer itu juga dibagi banyak juga jenisnya, nggak cuma satu bidang ya, ada kayak tadi ada UI writer, UI research. Kalau misal di perusahaan yang kecil tuh biasanya jabatannya tuh ngerangkep karena yang lingkupnya masih kecil sih ya. Atau misal yang bisa ke desain tuh hanya sebatas kerjaan freelance. Tentu ya harus bisa dua-duanya, harus bisa memahami. Jadi nggak ada pembagian kayak di perusahaan-perusahaan besar. Itu sih yang bisa saya sharing tentang UI UX design. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, nggak apa-apa ditanyakan. Barangkali ada yang ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa. Kalau misal nggak ada ya nggak apa-apa juga. Saya kasih waktu 5 menit sampai 7 menit. Kalau misal nggak ada yang bertanya, nanti saya akhiri acara webinar ini. Kayaknya nggak ada yang tanya. Saya akhiri aja sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan materi saya. Saya akhiri ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.